Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Walaupun masih kriep-kriep ngantuk, tetap saya akan bikinkan untuk video untuk kalian, biar kalian bisa paham dan sedikit ilmu akan saya berikan untuk kalian hari ini. Jarang saya memberikan info ilmu untuk pagi hari ini untuk kalian semua, karena sudah tentunya 2 tahun lebih tetap akan saya kasih sebuah ilmu untuk dalam investasi kripto supaya kalian mendalami yang betul-betul mengerti, supaya kalian cuan ke depan. Akan saya kasih basic dalam bermain kripto dan segudang ilmu untuk kalian. Akan tetapi seperti biasa, kalian harus riset sendiri, karena dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun habis-habisan mendadak. Mas Bro di sini tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian, semua kerugian ditanggung masing-masing. Langsung saja untuk kalian semua, di dalam investasi kripto kalian akan berhasil, akan sukses. Itu masuk pertama adalah BTC. Untuk masuk ETH, BNB, Solana dan yang lain-lain itu nanti setelah cuan di BTC. Karena BTC itu favorit, bosnya kripto. Semua investasi yang nomor satu larinya ke BTC. Caranya bagaimana? Walaupun pahit ini saya sampaikan, kita tidak boleh mengandalkan hanya di kripto. Untuk kebutuhan sehari-hari dan lain sebagainya harus punya penghasilan yang lain. Karena ini investasi yang sangat menguntungkan, juga sangat menghancurkan, karena di sini sangat volatile sekali kripto itu. Bisa cuan nggak karuan naiknya, melebihi dari bisnis apapun, juga bisa hancur luar biasa kalau kalian salah dalam menjual. Jadi jual belinya harus benar. Sebetulnya ini untuk tingkat yang sudah dana besar, yang sudah ahli investasi dengan siap risiko, yang saya akan kasih ilmu untuk kalian ini. Tapi kalau masih receh, uang nggak pakai money management, kemudian modal pas-pasan, apalagi uang panas pinjol, ini nggak masuk di dalam dunia kripto yang akan saya sampaikan ini. Jadi kita harus punya modal double. Kalau kita main trade mau scalping pun yang aman di BTC. Kalau kita sampai salah masuk, tunggu saja, pasti nanti akan balik kembali. Itu yang pertama. Dan modal banyak dibagi lagi. Kita di pucuk, nggak bisa bermain di pucuk. Modal cuma satu-satunya habis di pucuk. Ketika harga di bawah naik turun, kita nggak bisa scalping di situ. Banyak ilmunya kawan. Jadi nggak main-main. Untuk kripto itu sebetulnya bisnis apa di dalam Bitcoin yang kita bisniskan, apa investasinya di mana? Kita ngomong belak-belakan di sini. Ini adalah main tumbang-tumbangan uang, dan di sini main ketahanan ekonomi kita, ketahanan dompet kita. Tapi di sini banyak yang lepret ataupun future yang gambling, main judi. Ibaratnya salah kalau investasi main judi begitu. Ya siap uang hilang kalau caranya basicnya dari awal niatnya sudah main untung-untungan. Ya nggak bisa begitu. Kok muter-muter Mas Bro? Oke, saya kasih gambaran yang gampang bahwa kita itu di sini game yang dimainkan itu bukan hanya volatilnya naik turunnya harga saja, tapi kantong kita diuji.
Itu yang jadi tumbal. Di saat kita, gimana ya cara menjelaskannya ya? Di saat kita itu butuh uang, harga dibanting ke bawah karena dia ngerti, tahu ini waktunya butuh uang, ini waktunya harus dibanting. Mereka kan nggak akan dijual saat ini, jualnya nanti setelah banyak adopsi makin gila terbang tinggi. Mereka hancur saat ini, BTC harganya di bawah 1, mereka nggak peduli. Yang buat makan ada, yang buat jalan-jalan ada, investasinya di saham ada, di real estate ada, di peternakan ada, di emas ada. Itu kita kalah total kalau kita cara mainnya nggak ngikutin mereka, walaupun uang kecil juga ya. Jadi BTC ini yang diinfokan di sini, ada yang namanya orang besar di sini diminta kita tetap optimis, bahkan mereka akan berencana beli lebih banyak Bitcoin. Ya, saya sampaikan di sini. Meskipun pasar cryptocurrency mengalami penurunan tajam baru-baru ini, seorang investor terkemuka tetap tenang dan tidak berencana menjual BTC miliknya, yang dikenal dengan pandangannya yang tegas terhadap investasi, berbagai strategi dan pelajaran dari pengalaman pribadinya untuk menghadapi fluktuasi pasar. Oke ya, strategi orang ini menghadapi pasar yang tidak menentu, menjelaskan bahwa ia tidak terburu-buru untuk menjual asetnya karena tidak bergantung pada penjualan aset untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Betul kan yang saya sampaikan tadi? Pendapatannya dari investasi real estate dan swasta memberikan aliran kas yang stabil, memungkinkan untuk bertahan dalam situasi pasar yang tidak menentu. BTC naik turun itu mereka nggak peduli, karena dia ada aliran dana masuk dari tempat lain. Ya, bahwa dia percaya bahwa memiliki sumber pendapatan alternatif adalah kunci untuk menjaga ketenangan dalam menghadapi volatilitas pasar. Juga dia mengaku bahwa ia telah belajar dari kesalahan di masa lalu, di mana ia sering kali panik dan menjual aset pada waktu yang tidak tepat. Pengalaman tersebut mengajarkan pentingnya mengelola ketakutan finansial dan menghadapi kegagalan pelajaran yang menurutnya jarang diajarkan di sekolah-sekolah. Jadi investasi itu kalau kita yakin di ini yang baru-baru ini kan Aster naik, Fun itu kemudian ada XPL mulai naik lagi, dan udah banyak lah yang sebutkan. Tapi itu harus titik jual, titik belinya harus benar. Kalau kita duitnya banyak ya banyak ataupun sedikit, siklus depan kita harus masuk BTC. Yang mau kan setiap tahun naik dan turun, naik turun setiap tahun. Walaupun siklusnya 4 tahun sekali, di saat naik kalian jual, di saat turun kalian masuk, karena kripto itu naik dan turun. Dan ini permainan tingkat dewa ke depan, cari cuan, mau kaya, di planning dari sekarang masuk BTC. Saya yakin akan sukses, karena ini termasuk awal dari adopsi, kawan-kawan, awal dari adopsi. Jadi di sini perang dompet, perang uang, perang ketahanan ekonomi. Sekarang yang nggak kuat, PP dibanting habis, jual toh mau buat makan. Tapi bagi mereka yang duitnya kuat kayak GZ, tambah terus dia, tambah terus. Karena koin PP ini termasuk koin yang satu displasi, nggak ada unlock-unlockan, nggak ada suplai yang tadinya sudah tidak ada peredaran, tambah peredaran lagi karena unlock itu dilepas kembali, akhirnya kan bisa membuat tekanan harga jual, banyaknya suplai yang beredar. Untuk PP tidak, kawan ya. Jadi ini ada sebuah info untuk kalian, ini Aster memang lagi naik, tapi dia akan banyak koin yang akan unlock untuk pekan ini. Kalau masuk bisa tanggal 23 atau 25 setelah unlock. Jadi pekan ini mata uang kripto banyak yang akan unlock, tapi saya akan satu aja yang koin yang saya bahas ya.
Aster memimpin dengan token unlock senilai 98,62 juta dolar. Besar loh, hampir 100 juta dolar unlock ya. Ini tanggalnya Aster akan melakukan token unlock terbesar minggu ini pada tanggal 17 November. Berarti kemarin ya, 17 November. Tapi kok harganya naik? Uniknya Aster ini buyback di serok. Karena ini backingan GZ, di serok GZ. Ini kalau kalian ingin cuan 10 kali lipat, 20 bahkan 100 kali lipat untuk siklus depannya. Daripada ngejar-ngejar meme coin yang nggak jelas, tahun 2025 ini ada XPL, ada Aster, ada Fun. Itu yang jelas koin yang benar. Kalau yang lain-lain kan ada yang bagus-bagus, ada Polygon, ada bunga, itu kan yang bukan koin baru. Ini yang saya bahas koin baru ya. Jadi Aster ini November tanggal 17 bulan kemarin setara dengan 0,98% dari total supply mereka. Artinya supply-nya yang belum beredar banyak banget kawan. Itu pertama. Dengan kapitalisasi pasar yang besar mencapai 10,1 miliar dolar, unlock ini diprediksi akan berpengaruh signifikan terhadap harga pasar. Dampak dari unlock ini akan sangat diawasi oleh para trader mengingat besarnya jumlah token yang dilepas ke pasar bisa menyebabkan fluktuasi harga yang tidak terduga. Ini Aster loh ya. Kemudian ada Layer Zero juga unlock ya. Oke, kemudian akan saya bahas info yang diberikan sama Charles Hoskinson ya. Tadi si Charles sempat late, harga BTC sempat melonjak ke 96.000 dolar sebelum anjlok. Charles Hoskinson mengimbau kepada investor untuk tetap tenang. Charles Hoskinson, pendiri Cardano, menyebutkan kepada para investor untuk tetap tenang dan tidak tergoda untuk keluar dari investasi kripto meskipun pasar sedang mengalami penurunan. Seruan ini datang saat BTC berhasil kembali ke level 96.000 dolar, menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang kuat ya. Jadi Charles ini bilang begini, jangan panik di tengah pasar yang turun. Di tengah volatilitas pasar yang tinggi, Charles Hoskinson mengimbau para investor untuk menahan bearish dan tidak terburu-buru menjual aset kripto mereka. Dalam sebuah postcard terbaru, Hoskinson menekankan pentingnya mempertahankan kontrol finansial pribadi melalui investasi kripto. Jadi mikir ke depannya ya. Saya jelaskan tadi bahwa selama ini, saat ini maksudnya, saya masih ngantuk masalahnya ya, agak kelepotan dikit. Sebetulnya yang desentralis murni di sini itu, koin itu hanya ada dua, BTC sama PP. Sesuai dengan supply and demand. Yang lain masih dikontrol. Ini Aster itu 0, sekian persen. Nanti XPL 0 sekian persen. 25% kayaknya di tahun 2026 di bulan April kalau nggak salah, itu XPL. Jadi banyak debtnya yang masih ikut campur cari cuan. Buat apa dia membuat koin, membuat project? Itu kan dia ingin cari cuan, ingin menjadi bilioner ya. Tapi untuk PP ini menurut saya akan menjadi besar ke depan, karena PP ini debtnya sudah nggak ikut campur, nggak ada unlockan, peredaran supply udah habis, beredar semua. Di sini di backing GZ juga seperti Aster. Ya, kita sabar untuk beberapa tahun ke depan. Kalau yang namanya kripto ingin cuan ratusan kali lipat, waktu PP tahun 2023 harganya murah, dijual tahun 2024 di 04 itu naiknya luar biasa. Dari 35 triliun saya bahas sampai 160 triliun MC-nya. Itu naiknya berapa kali lipat kawan? Wah gila, ratusan kali lipat. Makanya kita sabar. Tapi dari tahun 2013 hingga sekarang itu hanya 3 koin yang berhasil duduk di top CMC papan atas, Doge, Shiba, PP. Terbaru PP, yang lain jutaan koin habis semua. Nggak mudah mencari investor, nggak mudah orang besar percaya sama koin meme, nggak mudah punya komunitas yang besar. Makanya jangan melihat PP turun kondisi seperti ini kalian salah jual, akan nyesel ke depan. Ini game,
untuk invest jangka panjang. Jangan mengharapkan dalam waktu singkat kita cuan kaya raya di situ. Jadi banyak sebetulnya kalau di grup Japri saya ngebel saya masuk grup, saya ajari ini investasi yang benar di sini di BTC, kapan masuk kapan jual ya. Jadi tidak boleh mengandalkan dari kripto. Yang mau tiap hari trader bermain kripto, oke saya ajarin, modalnya harus besar ya, ngambil untung 1, 2, 3%. Kalau misanalisa sudah biarin di situ, sangkut. Untuk apa? Untuk long invest. Makanya masuknya harus di BTC untuk long invest, nanti akan balik lagi. Ya kita supaya mendapatkan uang harian lagi atau trade atau swing mingguan, ya modal harus tambah, ngambil di bawah lagi. Itu mutlak, nggak bisa. Makanya kalau orang modalnya besar itu kan dia nggak CL, ya nggak CL, tambah muatan hajar di bawah, yang itu di atas nanti diambil ketika cuan di atas. Yang modalnya sedikit tapi perhitungannya rumit lagi. Saya minus 20%, saya gunting lah di atas lah, gunting ambil. Kita hajar di bawah, kita nanti ngambil cuan di bawah, 20% itu akan ketutup di bawah. Itu kalau memang di bawah dia bisa bermain. Ya kalau di bawah, tembak bawah, longsor lagi, harus tambah modal lagi yang ketiga dan seterusnya. Itu jadi banyak ilmu yang harus digali. Nggak asal cuan, ya cuan kebenaran setan. Dapat cuan tanpa ilmu, ya kayak dapat togel, besoknya mengulang lagi nggak bisa, uang itu malah akan habis lagi. Jadi jangan ngebut, nyinyir ini itu koin nggak terbang, ini kan game, bermain game. Tapi nggak ada sejarah orang tidak cuan di BTC, tidak cuan di ETH, BTC, BNB itu selalu ATH. Artinya kalau kalian jual sabar di saat cuan, pasti cuan. Kenapa bangkrut di BTC 2,1 M masuk, sekarang 1,5 M jual? Ya rugi, tergantung kita. Kenapa dia jual? Uang panas pinjol, ya uang pinjem dari sana dari sini, besok mau buat makan, mau buat anak sekolah, buat dadek bengek, buat kawin, buat nikah, ya itu kesalahannya. Ya nggak boleh uang itu untuk dipakai jangka pendek. Investasi sangat volatile sekali dalam kripto. Jual di saat nanti naik, di saat lagi turun hancur kita menjual, ya itu jadi korban tumbal mereka yang jual di atas. Uangnya kemana? Kerugian kita kerugian kita lari ke mereka yang jual harga tinggi, gitu loh. Paham ya? Udah panjang lebar, mungkin nanti siang saya bikinkan video yang lain. Ini yang penting, ini basic dalam dunia kripto. Ilmu itu penting, ilmu dulu. Kita harus tahu dalam mau investasi apapun itu strateginya harus ngerti. HIP-nya masih BTC sampai tahun 2028 itu masih lanjut, masih BTC. Tapi bukan berarti ini nggak ada season. Banyak katalis yang akan masuk, uang besar yang akan masuk. Sabar sampai mungkin di kuartal pertama tahun 2026 bergeser dikit nggak apa-apa. Kita ikuti permainan mereka. Ya Charles pun mengatakan suruh sabar, jangan main jual semua. Ada musim akan ada berganti, ada waktunya mereka. BTC udah berat, kapitalisasi, MC udah gede, kita mainkan dulu di all season. Kali ya kasihan yang punya BNB, punya ETH, punya Charles di saat murah begini, ya udah murah banget, siapa yang akan jual? Rugi toh. Tinggal paling orang-orang yang pemula yang ketakutan dia jual. Ya itu kalah bermain. Ini usaha apa? Usaha ketahanan ekonomi kita, ketahanan kantong kita, ketahanan dompet kita. Kalau lagi jatuh hancur, masuk yang penting masuknya BTC gak soal. Kalau meme coin Mas Bro, wah mencari 99% kegagalan, 1% keberhasilan. Saya sudah menemukan di PP yang masuk tahun 2023, sekarang turun gini pun cuan besar. Masih cuan besar karena untuk long invest ya. Nah kalau ini yang sangkut-sangkut, ini koin bagus, akan bermasa panjang, akan mengalami keemasan. Tunggu sampai cuan berikutnya. Nggak ada yang instan sambil nunggu punya mental, geopolitik global secara ekonomi. Ya, udah panjang lebar, mungkin itu aja. Tetap semangat, tetap yakin. Mas Bro mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya ingatkan, dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun habis-habisan mendadak. Semua risiko ditanggung masing-masing. Mas Bro nggak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Oke? Mungkin itu aja. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe,
Yang sudah Mas Bro ucapan banyak-banyak terima kasih. Satu lagi, BTCD-nya masih di atas, tunggu sampai di bawah 50 akan meledak, nggak mungkin di atas terus. Kapan waktunya hanya soal waktu aja ya. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.